toujours à m'écouter, je vais sourire. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita hari ini mau membahas berkenaan dengan agregat untuk mata kuliah teknologi bahan konstruksi. Jadi, berkenaan tentang peranan agregat pada beton. Jadi, mengingat bahwa agregat itu menempati 70 sampai 75% dari volume beton, maka kualitas agregat sangat berpengaruh terhadap kualitas beton. Jadi dengan agregat yang baik itu beton dapat dikerjakan atau punya workability. Lalu dengan agregat yang baik juga, maka beton itu akan tahan lama atau durability, lalu akan ekonomis. Di layar kita bisa melihat tabel berkenaan dengan pengaruh sifat agregat pada sifat beton. Di sini ada tiga ketentuannya. Ada sifat agregat, lalu ada pengaruhnya kepada, lalu ada sifat betonnya. Jadi yang pertama berkenaan dengan sifat agregat dari sisi bentuk, tekstur, dan gradasi. Jadi sifat agregat dari sisi bentuk, tekstur dan gradasi ini pengaruhnya pada beton cair. Apa pengaruhnya? Yang berkenaan tentang kelecakan, ya. Lalu yang kedua berkenaan dengan sifat beton pengikatan dan sifat beton terhadap pengerasan. Jadi sifat beton yang berkenaan dengan kelecakan, pengikatan dan pengerasan itu berpengaruh pada sifat agregat terhadap sisi bentuk, tekstur dan gradasi. Lalu ada sifat agregat dari sisi sifat fisik, sifat kimia dan mineral. Pengaruhnya itu terhadap beton keras. Ya, apa pengaruhnya? Pengaruhnya itu adalah pertama tentang kekuatannya, yang kedua adalah tentang kekerasan betonnya, lalu yang ketiga adalah tentang ketahanan atau durability dari si betonnya. Jadi kalau berkenaan dengan jenis agregat, ya, berkenaan ini dengan jenis agregat, kalau berkenaan dengan jenis agregat itu yang pertama kita berbicara tentang ukuran dan produksi. Jadi sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa perbedaan tentang agregat halus dan agregat kasar. Jadi agregat halus dan agregat kasar ini perbedaannya hanya pada ayakan 6,35 mm atau biasa disebut dengan 3/16 inci. Agregat halus adalah agregat yang lebih kecil ukurannya dari ayakan 6,35 mm. Jadi ukuran butiran yang lebih kecil daripada 6,35 mm itu masuk ke dalam kategori agregat halus. Lalu untuk agregat kasar adalah ukuran agregat yang lebih besar daripada 6,35 mm. Maka ini termasuk ke dalam kategori agregat kasar. Lalu tentang kepadatan, tidak ada batasan yang jelas antara agregat biasa dengan agregat ringan atau agregat barat. Tapi berkenaan pengelompokan umum, ya, dapat dilihat pada tabel 72 jenis agregat berdasarkan kepadatannya.
Di sini bisa kalian lihat bahwasanya untuk jenis agregat ringan kepadatannya itu adalah 300 sampai 1800 kg per meter kubik. Lalu untuk kategori jenis agregat sedang kepadatannya adalah 2400 sampai 3000 kg per meter kubik. Lalu ada jenis agregat berat yang dimana kepadatannya adalah lebih besar daripada 4000 kg per meter kubik. Untuk jenis agregat berkenaan dengan meteorologi, ya, klasifikasi menurut BS 812 yang membaginya ke dalam kelompok artifisial, lalu ada basalt, lalu ada flint, lalu ada gabbro, lalu ada granit, lalu ada batu kapur. Jadi ini klasifikasi BS 812 berkenaan dengan meteorologi. Lalu ada mineralogi, ya. Menurut ASTM C294, klasif komposisi mineral semen Portland adalah, jadi menurut ASTM C294 untuk klasifikasi mineral semen Portland adalah, pertama adalah feldspar, yang kedua adalah mineral silika, yang ketiga adalah karbon, yang keempat adalah sulfat, yang kelima adalah besi sulfida, yang keenam adalah besi magnesia, lalu ada oksida besi, dan mineral tanah liat. Ini adalah komposisi mineral semen Portland menurut ASTM C294. Dua jenis utama dari agregat alam yang digunakan untuk konstruksi adalah pasir dan kerikil. Jadi kalau untuk agregat alam itu dua jenisnya yang paling sering dipakai adalah pasir dan kerikil. Kerikil biasanya didefinisikan sebagai agregat yang ukurannya lebih dari 6,35 mm. Jadi ukurannya itu lebih dari 6,35 mm, berarti masuk ke dalam kategori kerikil. Sedangkan partikel yang lebih kecil daripada 6,35 masuk ke dalam kategori pasir. Sedangkan partikel yang lebih kecil dari 0,075, jadi ada namanya partikel dengan ukuran kecil 0,075, itu disebut sebagai mineral pengisi. Jadi ini disebut dengan mineral pengisi, atau bisa juga disebut dengan filler.
Pasir dan kerikil selanjutnya diklasifikasikan menurut sumbernya. Material yang diambil dari tambang terbuka atau disebut dengan open pit, dan digunakan tanpa proses lebih lanjut disebut material dari tambang terbuka atau pit run material. Dan bila diambil dari sungai atau disebut dengan stream bank atau diambil dari sungai ya, disebut dengan material sungai atau disebut dengan stream bank material. Yang tadi diambil dari tambang terbuka. Yang di atas tadi ini tambang terbuka. Ya. Sedangkan deposit batu koral memiliki komposisi yang bervariasi, tetapi biasanya mengandung pasir dan lempung. Ini saya hapus sebentar ya. Bentar, saya hapus dulu biar mudah. Lalu deposit batu koral, kita masuk ke dalam batu koral. Jadi deposit batu koral itu memiliki komposisi yang bervariasi. Tapi kalau biasanya dia mengandung pasir dan lempung. Pasir pantai terdiri atas partikel yang agak seragam, sementara pasir sungai sering mengandung koral, lempung, dan lanau dalam jumlah yang lebih banyak. Jadi kalau pasir pantai jadi pasir pantai ini dia terdiri atas partikel yang agak seragam. Ya, terdiri dia atas partikel yang seragam. Untuk pasir pantai. Sedangkan pasir sungai dia terdiri biasanya itu mengandung koral, lempung, dan lanau dalam jumlah banyak. Untuk klasifikasi umum batuan sendiri bisa dilihat di tabel 73 yang berada di layar. Ini ya, tabel 73 berkenaan dengan klasifikasi umum batuan. Jadi ada batuan induk, ada kelompok batuan, lalu ada nama batu. Contoh seperti batuan induk yang pertama adalah batuan sedimen. Jadi kelompok batuannya itu terdiri dari dua, ada karbonat, lalu ada silika. Karbonat sendiri terdiri dari batu gamping dan dolomit. Sedangkan kelompok untuk batuan silika itu adalah pasir kelempungan, batu pasir, kert atau rijang, konglomerat, dan breksi. Untuk batuan induk, batuan metamorfik, itu kelompok batuannya terdiri dari dua. Yang pertama adalah batuan foliasi atau berurat. Lalu yang kedua adalah batuan non-foliasi
atau tidak berurat, yang dimana nama batu untuk kelompok batuan berurat atau batuan foliasi itu adalah gneiss, schista, amphibolit, dan batu tulis atau slip. Sedangkan untuk nama batu batuan non foliasi atau tidak berurat, yang pertama adalah kuarsa, lalu ada pualam, dan serta serpentinit. Untuk batuan beku, ya, untuk kelompok batuannya dan nama batuannya bisa dilihat di tabel 7.3. Jadi kita sekarang berada di jenis agregat berdasarkan sumber. Jadi agregat itu sebenarnya pada umumnya terbagi dua. Yang pertama adalah agregat yang diproses, dan yang kedua adalah agregat buatan. Untuk yang agregat diproses, ya, untuk agregat diproses adalah batuan yang telah dipecah dan disaring sebelum digunakan. Ya, agregat yang diproses adalah batuan yang telah dipecah dan disaring sebelum digunakan. Pemecahan agregat itu dilakukan karena 3 alasan. Yang pertama adalah, jadi alasan pemecahannya adalah, yang pertama adalah untuk merubah tekstur permukaan. Jadi kita rubah untuk merubah, ini terlalu besar tulisan saya, sebentar saya kecilin dulu. Jadi untuk agregat diproses, saya ulangi sekali lagi. Agregat yang diproses adalah batuan yang telah dipecah dan disaring sebelum digunakan. Sedangkan pemecahan agregat itu dilakukan pemecahan agregat itu dilakukan atas 3 alasan. Yang pertama adalah merubah tekstur permukaan partikel. Tujuan pertama adalah merubah teksturnya dari si permukaan. Lalu yang kedua, untuk merubah bentuk partikel dari bulat ke angular. Untuk merubah bentuk partikel dari bulat ke angular atau bersudut. Yang pertama tadi adalah merubah tekstur permukaan dari licin ke kasar. Lalu alasan ketiga berkenaan dengan pemecahan agregat adalah untuk mengurangi serta meningkatkan distribusi dan rentang partikel. Ya, lalu alasan ketiga adalah untuk meningkatkan distribusi dan rentang ukuran partikel. Untuk batuan kerakal yang besar, tujuan pemecahan batu kerakal ini adalah untuk mendapatkan ukuran batu yang dapat dipakai. Selain itu juga untuk merubah bentuk dan teksturnya. Jadi untuk yang kerakal yang besar, yang pertama adalah untuk mendapatkan ukuran batu yang dapat dipakai. Lalu yang kedua, bertujuan untuk merubah bentuk dan teksturnya. Jadi penyaringan yang dilakukan pada agregat yang telah dipecah akan menghasilkan partikel agregat dengan rentang gradasi tertentu. Mempertahankan gradasi agregat yang dihasilkan adalah suatu faktor penting untuk menjamin homogenitas
dan kualitas campuran beraspal yang dihasilkan. Jadi, untuk alasan ekonomi, pemakaian agregat pecah yang diambil langsung dari pemecah batu atau tanpa penyaringan atau dengan sedikit penyaringan dapat dibenarkan. Kontrol yang baik dari operasional pemecahan menentukan apakah gradasi agregat yang dihasilkan memenuhi spek pekerjaan atau tidak, ya. Jadi gradasi poin pentingnya. Batu pecah yang baik yang disaring atau tidak disebut agregat pecah dan memberikan kualitas yang baik bila digunakan untuk campuran beton. Lalu yang kedua berkenaan dengan agregat buatan. Ya. Ini saya hapus dulu karena kita masuk ke dalam agregat buatan. Ya. Agregat buatan ini dapat diproses dari proses kimia, ya, didapatkan dari agregat buatan ini didapatkan dari proses kimia atau fisika. Agregat buatan, ya, didapat dari proses kimia atau fisika dari beberapa material sehingga menghasilkan suatu material baru. Jadi dari proses kimia atau fisika dapat dia material baru yang dimana sifatnya menyerupai agregat. Jadi beberapa jenis dari agregat ini merupakan hasil sampingan dari proses industri dan dari proses material yang sengaja diproses agar dapat digunakan sebagai agregat atau sebagai mineral pengisi atau sebagai filler, ya. Slag, salah satunya adalah slag, ya, adalah agregat yang didapat sebagai hasil sampingan produksi. Batuan ini adalah substansi dari non-metalik. Jadi slag ini adalah substansi non-metalik yang timbul ke permukaan dari pencairan atau peleburan besi, ya, dari peleburan besi selama proses peleburan. Jadi pada saat menarik besi dari cetakan, slag ini akan pecah dan menjadi partikel yang lebih kecil baik melalui perendaman atau memecahkannya setelah dingin. Pembuatan agregat buatan secara langsung adalah suatu yang relatif baru. Agregat ini dibuat dengan membakar tanah liat dan material lainnya. Produk akhir yang dihasilkan biasanya agak ringan dan tidak memiliki daya tahan terhadap kausan dari atau kausan yang tinggi, ya. Yang pertama ini jadi ciri-cirinya dia agak ringan. Lalu yang pertama, yang kedua adalah memiliki daya tahan yang rendah, ya. Rendah. Agregat buatan dapat digunakan untuk dek jembatan atau untuk perkerasan jalan dengan mutu sebaik lapisan permukaan yang mensyaratkan ketahanan gesek minimum. Lalu sekarang kita masuk ke dalam ukuran butiran, ya. Ukuran agregat dalam satu campuran beton terdistribusi dari yang berukuran besar sampai yang kecil, ya. Jadi ukuran agregat itu dalam satu campuran beton itu terdistribusi dari ukuran besar sampai yang kecil.
Semakin besar ukuran maksimum agregat yang dipakai, maka semakin banyak variasi ukurannya dalam campuran tersebut. Jadi hubungannya kalau kita buat dalam campuran beton itu semakin besar ukuran agregat dari pemakaiannya, maka imbasnya harus semakin besar variasinya. Variasi. Ada dua istilah yang biasanya digunakan berkenaan dengan ukuran butiran agregat. Yang pertama adalah ukuran maksimum. Jadi ada beberapa istilah atau dua istilah yang biasanya digunakan berkenaan dengan ukuran butir agregat. Yang pertama adalah ukuran maksimum. Lalu ada ukuran nominal maksimum. Ukuran maksimum itu definisinya adalah ukuran saringan terkecil yang meloloskan 100% dari agregat. Sedangkan ukuran nominal maksimum yang didefinisikan sebagai ukuran saringan terbesar yang masih menahan maksimum dari 10% agregat. Jadi kalau untuk ukuran maksimum yang dikatakan ukuran butir ukuran maksimum, maka didefinisikan sebagai ukuran saringan kecil. Ini berarti ukuran saringan terkecil yang meloloskan 100% agregat. Sedangkan untuk ukuran nominal maksimum yang didefinisikan sebagai ukuran saringan terbesar. Dek, suara adik masuk lah, Dek. Kalau ngomong-ngomong lah di sana. Masuk suara kalian di sini nah. Atau ya cukup aja? Ya, nggak kerja-kerja aja ya. Masuk suara kalian sini. Nanti ayah ulang lagi nak. Kapan mau siap? Ukuran nominal maksimum yang didefinisikan sebagai ukuran saringan terbesar yang masih menahan keluarga terbesar yang masih menahan 10% dari maksimum agregat. Jadi ada contoh contoh tentang ilustrasi perbedaan keduanya. Ini saya hapus dulu. Tidak bisa lagi dihapus ya. Jadi ada contoh ini tentang ilustrasi perbedaan antara ukuran maksimum dengan ukuran nominal maksimum. Contohnya, mana nih? Ini contohnya. Jadi hasil analisa saringan menunjukkan bahwa 100% lolos. Jadi ada saringan, ada analisa saringan, Jadi menunjukkan bahwa 100% lolos saringan 25 mm. Jadi lolos 100% lolos 25 mm. Agregat paling kasar tertahan pada saringan 19. Jadi agregat kasar, paling kasarnya dia tertahan di saringan ini tertahan
di saringan 25 tadi lolos, maka yang tertahan dia di saringan 19 mm. Dalam hal ini ukuran maksimum agregat adalah 25 mm dan ukuran nominal maksimumnya adalah 19 mm ya. Jadi yang dikatakan yang ukuran maksimum adalah saringan 25 mm karena dia 100% lolos. Sedangkan untuk yang ukuran nominal maksimum adalah ukuran 19 mm. Kenapa? Karena dia tertahan, tidak semuanya lolos. Itu adalah contoh ilustrasinya ya. Lalu ada istilah-istilah lain yang biasa digunakan sehubungan dengan ukuran agregat. Yang pertama adalah agregat kasar atau agregat yang tertahan di saringan nomor 8 atau dengan ukuran 2,36 mm. Lalu ada agregat halus, adalah agregat yang lolos saringan nomor 8 dengan ukuran 2,36 mm. Lalu ada yang namanya mineral pengisi atau fraksi dari agregat halus yang lolos saringan 200 mm atau minimum 75% terhadap berat total agregat. Lalu ada mineral abu. Mineral abu adalah fraksi dari agregat halus yang lolos 100% ya dari saringan nomor 200. Jadi mineral pengisi dan mineral abu dapat terjadi secara alamiah ya, atau dapat juga dihasilkan dari proses pemecahan batuan atau dari proses buatan. Mineral ini penting artinya untuk mendapatkan campuran yang padat, berdaya tahan dan kedap air. Walaupun begitu, kelebihan atau kekurangan sedikit saja dari mineral ini akan menyebabkan campuran terlalu kering atau terlalu basah. Perubahan sifat campuran ini bisa terjadi karena sedikit perubahan dalam jumlah atau sifat dari pengisi atau mineral debu yang digunakan. Oleh karena itu, jenis dan jumlah mineral pengisi atau debu yang digunakan dalam campuran haruslah dikontrol dengan seksama. Sekarang kita masuk ke gradasi ya. Jadi, seluruh spek campuran ya, seluruh spesifikasi campuran beton mensyaratkan bahwa partikel agregat halus ya, partikel itu agregat harus berada dalam rentang ukuran tertentu dan untuk masing-masing ukuran partikel harus dalam proporsi tertentu. Jadi seluruh spek campuran beton itu agregatnya harus dalam rentang ukuran tertentu. Dan masing-masing ukuran partikel harus dalam proporsi tertentu. Ya. Distribusi dari variasi ukuran butir agregat ini disebut dengan gradasi agregat ya. Jadi distribusi dari variasi ukuran butir ini disebut dengan gradasi agregat. Ya. Atau disebut tadi distribusi dari variasi ukuran butir. Jadi gradasi agregat atau distribusi dari variasi ukuran butir. Gradasi agregat itu pengaruhnya besar terhadap rongga dalam campuran dan menentukan workabilitasnya. Jadi pengaruh gradasi itu adalah berkenaan dengan rongga yang di dalam campuran dan menentukan workabilitasnya.
atau sifat mudah dikerjakannya, atau sifat mudah dikerjakan. Serta stabilitas campuran. Satu lagi, selain rongga dan orabilitas, ada stabilitas campuran. Ya. Jadi untuk menentukan apakah gradasi agregat itu memenuhi spek atau tidak, diperlukan suatu pemahaman bagaimana ukuran partikel dan gradasi diukur. Jadi gradasi agregat ditentukan oleh analisa saringan. Jadi ini gradasi agregat ini dia ditentukan oleh analisa saringan. Di mana contoh agregat harus memiliki satu set saringan ya. Jadi dia harus pakai satu set saringan. Kalau kita satu set saringannya kita sudah ada di laboratorium terpadu kita ya. Ukuran saringan menyatakan ukuran bukaan jaringan kawat ya. Jadi ukuran saringan itu menyatakan ukuran bukaan jaringan kawatnya. Ukuran bukaan jaringan kawat. Jadi ukuran saringan itu dia adalah menyatakan ukuran bukaan jaringan kawat, dan nomor saringan menyatakan banyaknya bukaan jaringan kawat per inci. Lalu untuk nomor saringan tadi berkenaan dengan ukuran saringan. Lalu yang kedua, nomor saringan itu menyatakan banyaknya bukaan jaringan kawat, itu menyatakan banyaknya bukaan jaringan kawat per inci persegi. Ya, per inci persegi dari saringan tersebut. Gradasi agregat dinyatakan dalam persentase berat masing-masing, ya. Jadi gradasi agregat ini dinyatakan dalam persentase dalam persentase berat ya. Jadi gradasi agregat ini dinyatakan dalam persentase berat masing-masing. Contoh yang lolos pada saringan tertentu, ya. Jadi contoh persentase yang lolos pada saringan tertentu. Berat masing-masing ya, berat masing-masing. Saya sebut aja bahwasanya yang lolos pada saringan tertentu. Jadi persentase ini ditentukan dengan menimbang agregat yang lolos atau tertahan pada masing-masing agregat. Jadi penentuannya adalah menimbang agregat yang lolos, dan agregat tertahan pada masing-masing agregat. Jadi gradasi agregat itu dapat dibedakan atas beberapa. Yang pertama adalah gradasi seragam atau uniform graded, atau gradasi terbuka atau open graded, yang dimana adalah
gradasi agregat dengan ukuran yang hampir sama. Gradasi seragam disebut juga dengan gradasi terbuka atau open grade karena hanya mengandung sedikit agregat halus, ya, sehingga terdapat banyak rongga atau ruang kosong antar agregat. Jadi banyak terdapat rongga yang kosong antar agregat. Itu disebut dengan uniform graded atau gradasi seragam atau gradasi terbuka atau open grade. Campuran beraspal yang dibuat dengan gradasi ini bersifat porus atau berpori atau memiliki permeabilitas yang tinggi, stabilitas rendah dan memiliki berat isi yang kecil. Sedangkan untuk yang gradasi sapat atau dense grade, ya, adalah gradasi agregat yang dimana terdapat butiran dari agregat kasar sampai halus, ya. Terdapat butiran dari agregat kasar sampai halus, sehingga sering juga disebut dengan gradasi menerus atau gradasi baik atau well grade. Jadi untuk peruntukannya tergantung dari kebutuhannya, apakah itu kita butuh tentang untuk yang gradasi seragam atau gradasi sapat. Jadi suatu campuran agregat beton dikatakan bergradasi sangat rapat bila persentase dari lolos saringan memenuhi persamaan 6. P adalah 100 D kecil dibagi dengan D besar pangkat N, yang dimana D ini adalah ukuran saringan yang ditinjau, ukuran saringan yang ditinjau, sedangkan D besar adalah ukuran agregat maksimum dari gradasi tersebut. Sedangkan N itu kisaran dari 0,35 sampai dengan 0,45. Campuran dengan gradasi ini memiliki kuat tekan yang tinggi, agak kedap terhadap air dan memiliki berat isi yang besar, ya. Ini dia keterangan tadi, keterangan dari rumusnya. Sekarang kita masuk ke kebersihan agregat, ya, kebersihan agregat. Dalam spesifikasi biasanya memasukkan syarat kebersihan agregat, yaitu dengan memberikan suatu batasan jenis dan jumlah material yang tidak diinginkan seperti tanaman, ada partikel lunak, lumpur dan lain sebagainya, ya. Jadi berada dalam atau melekat pada agregat. Agregat yang kotor akan memberikan pengaruh yang jelek pada kinerja. Jadi yang kotor ini, kalau ada yang agregat kotor ini, itu dia akan memberikan pengaruh yang jelek pada kinerja, perkerasan, lalu contohnya itu seperti berkurangnya ikatan antara aspal dengan agregat, ya. Contohnya ini berkurangnya ikatan antara aspal dengan agregat. Antara aspal dengan agregat bila kotor, ya. Bila agregat yang dipakai agregat kotor. Kenapa? Karena disebabkan banyaknya kandungan lempung pada agregat tersebut, ya. Jadi material yang tidak diinginkan tadi apa-apa saja? Yang pertama itu adalah tanaman, lalu partikel lunak, lalu yang ketiga adalah lumpur, ya. Yang keempat lain-lainnya, apapun itu seperti sampah dan lain-lainnya.
Jadi di lapangan kebersihan agregat sering ditentukan secara visual. Jadi penentuan agregat itu kalau di lapangan dia ditentukan secara visual. Kebersihan agregat dapat diuji di laboratorium dengan analisa saringan basah. Jadi pengujiannya dengan analisa saringan basah, yaitu dengan menimbang agregat sebelum dan sesudah dicuci lalu membandingkannya, sehingga akan memberikan persentase agregat yang lebih halus dari 0,75 mm atau nomor 200. Pengujian setara pasir atau sand equivalent ya, sand equivalent test atau disebut dengan setara pasir, pengujian setara pasir adalah suatu metode lainnya yang biasanya digunakan untuk mengetahui proporsi. Jadi mengetahui proporsi dari material lempung, ya, dari material lempung yang terdapat dalam agregat yang lolos saringan nomor 4,75 mm atau nomor 4. Jadi contoh tipikal macam-macam gradasi agregat bisa dilihat pada gambar 1 di layar. Ini ada untuk X-nya adalah ukuran saringan, lalu untuk persen lolos adalah sumbu Y-nya, ya. Kita bisa lihat di sini untuk gradasi rapat itu dinyatakan dalam bentuk garis lurus. Untuk gradasi senjang, tadi gradasi rapat itu garis lurus lalu ada titik bulatan. Sedangkan untuk gradasi senjang itu dia garis lurus tipis, ya, lebih tipis dari gradasi rapat dengan ukuran titik berupa persegi, ya. Lalu untuk yang gradasi seragam, ya, dinotasikan dengan garis putus-putus dengan titik berbentuk segitiga. Untuk kekerasan atau toughness, semua agregat yang digunakan harus kuat, mampu menahan abrasi dan degradasi selama proses produksi dan operasionalnya di lapangan. Agregat yang akan digunakan harus lebih keras dan lebih tahan, ya. Untuk itu kekuatan agregat terhadap beban merupakan suatu persyaratan yang mutlak harus dipenuhi oleh agregat yang akan digunakan sebagai bahan beton. Lalu uji kekuatan agregat di laboratorium biasanya dilakukan dengan uji abrasi. Ini mana tadi? Uji kekuatan. Ya. Uji kekuatan agregat itu biasanya dilakukan dengan uji abrasi. Biasanya dilakukan dengan uji abrasi. Abrasi atau Los Angeles abrasion test, ya. Lalu ada uji beban kejut. Beban kejut atau impact test, dan uji ketahanan terhadap pecah, ya. Uji ketahanan terhadap pecah atau crushing test. Ini adalah uji kekuatan agregat di laboratorium. Sekarang kita masuk dalam bentuk butir agregat.
Jadi agregat memiliki bentuk butir dari bulat atau rounded sampai bersudut, ya, atau dengan istilah angular atau bersudut. Seperti yang digambarkan pada gambar di layar, ya. Jadi, bentuk butir agregat ini dapat mempengaruhi workabilitas campuran beton selama pencampuran, yaitu dalam hal energi, pemadatan yang dibutuhkan untuk memadatkan campuran, dan kekuatan struktur beton selama umur pelayanannya. Bentuk partikel agregat yang bersudut memberikan ikatan antara agregat atau agregat interlocking yang baik dapat menahan perpindahan atau displacement agregat yang mungkin terjadi. Jadi agregat yang bersudut tajam, berbentuk kubikal, dan agregat yang memiliki lebih dari satu bidang pecah akan menghasilkan ikatan antara agregat yang paling baik. Dalam campuran beton, penggunaan agregat yang bersudut saja atau bulat saja tidak akan menghasilkan campuran beton yang baik. Kombinasi penggunaan kedua partikel agregat ini sangatlah dibutuhkan untuk menjamin kekuatan pada struktur beton dan workabilitas yang baik dari campuran tersebut. Jadi bisa kita lihat ini, ya. Ini adalah bentuk dari kubikal, lonjong, dan pipi. Untuk tekstur permukaan agregat, ya, selain memberikan sifat ketahanan terhadap gelincir yang di sini, ya, di sini saja, gelincir atau skid resistance pada permukaan kasar, ya. Selain memberikan sifat ketahanan terhadap gelincir atau skid resistant pada permukaan perkerasan, tekstur permukaan agregat baik makro ataupun mikro itu juga merupakan faktor lainnya yang menentukan kekuatan, ya, yang menentukan kekuatan. Lalu ada workabilitas dan durabilitas campuran beton. Ya, ini dia. Jadi permukaan agregat yang kasar akan memberikan kekuatan pada campuran beton karena kekerasan permukaan agregat dapat menahan agregat tersebut dari pergeseran atau perpindahan. Kekasaran permukaan agregat juga akan memberikan tahanan gesek yang kuat sehingga akan meningkatkan keamanan. Agregat dengan tekstur permukaan yang sangat kasar memiliki koefisien gesek yang tinggi yang membuat agregat tersebut sulit untuk berpindah tempat sehingga akan menurunkan workabilitasnya. Oleh karena sebab itu, penggunaan agregat bertekstur halus dengan proporsi tertentu kadang-kadang dibutuhkan untuk membantu meningkatkan workabilitasnya. Jadi agregat yang berasal dari sungai atau bank root agregat biasanya memiliki permukaan yang halus dan berbentuk bulat. Oleh sebab itu, agar mendapat menghasilkan campuran beton dengan sifat yang baik, agregat sungai ini harus dipecahkan terlebih dahulu. Pemecahan ini dimasukkan untuk menghasilkan tekstur permukaan yang kasar pada bidang pecahnya dan mengubah bentuk butir agregat, ya. Bentuk butir agregat. Tidak ada metode standar untuk mengevaluasi tekstur permukaan secara langsung. Seperti halnya bentuk partikel, tekstur permukaan adalah sifat
yang direfleksikan dalam uji kekuatan campuran dan dalam workabilitas dari campuran selama masa konstruksinya. Sekarang kita masuk ke dalam daya serap air agregat ya. Jadi, keporosan agregat menentukan banyaknya zat cair yang dapat diserap agregat. Kemampuan agregat untuk menyerap air. Jika daya serap agregat sangat tinggi, agregat ini akan terus menyerap semen lebih baik pada saat maupun setelah proses pencampuran agregat dengan aspal di unit pencampuran beton atau batching plant. Oleh karena itu, agar campuran yang dihasilkan tetap baik, agregat yang porus memerlukan aspal yang lebih banyak dibandingkan dengan yang kurang porus. Agregat dengan keporusan atau daya serap yang tinggi biasanya tidak digunakan, tetapi untuk tujuan tertentu, pemakaian agregat ini masih dapat dibenarkan asalkan sifat lainnya terpenuhi. Contoh material seperti batu apung, ini batu apung. Jadi contoh material seperti batu apung yang memiliki keporusan yang tinggi digunakan karena ringan dan tahan terhadap abrasi. Dia kelebihannya adalah ringan dan tahan terhadap abrasi. Meskipun demikian, perbedaan berat jenis harus dikoreksi mengingat semua perhitungan didasar pada persentase berat ya. Jadi kalau ada penggunaan dari si batu apung ini atau batu berporus, maka yang harus kita perhatikan adalah perbedaan dari berat jenis. Kenapa harus diperhatikan? Karena perhitungan didasarkan pada persentase, bukan dari berat volume. Baik, itu saja penjelasan berkenaan dengan agregat ya. Saya ucapkan terima kasih atas atensinya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Boleh di like, di subscribe dan disebarkan video ini ke teman-teman lainnya ya. Dan boleh dilihat video-video pembelajaran lainnya. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.